Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Radar Selatan, selamat datang di Bira Bincang Radar Selatan. Ini adalah ruang di mana kita bisa obrolkan banyak hal tentang kehidupan yang dekat dengan kita, keseharian kita, termasuk soal apa yang terjadi saat ini di Kabupaten Bulukumba. Kita tahu bahwa situasi atau fenomena saat ini, terutama remaja di Kabupaten Bulukumba, ini cukup menggelisahkan banyak orang tua, banyak guru dan masyarakat yang merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan anak-anak kita hari ini. Dan hari ini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kepala Dinas DP 2KB P3A, Bapak Andi Mapatundro Asnur. Selamat datang Pak Kadis. Ya, terima kasih. Iya, kita akan banyak bercerita tentang situasi remaja kita hari ini, seperti apa fenomena anak-anak kita di tengah maraknya media sosial, kemudian dunia yang begitu cepat ya dengan adanya internet. Ternyata tantangannya adalah anak-anak juga gampang sekali mengakses hal-hal yang negatif di dunia jagat maya begitu. Mungkin di situ ada pornografi, ada hal-hal yang bisa memicu atau membawa pengaruh buruk kepada remaja dan anak-anak kita. Nah, ini yang hari ini kita akan banyak bincangkan dengan Pak Kadis, terutama dalam situasi yang kita tahu bahwa Bulukumba ini banyak yang bilang kita lagi berada dalam situasi atau fenomena anak-anak yang terjebak dalam pergaulan bebas. Mungkin bisa saya katakan seperti itu Pak Kadis ya. Iya. Ini juga sudah digelisahkan oleh beberapa pihak. Beberapa waktu yang lalu kita ngobrol dengan Pak Kadis Pendidikan, kemudian Kepala Kasatpol PP, dan ini juga yang menjadi kekhawatiran bersama. Nah, Pak Kadis, saya akan memulai dengan sebenarnya secara gambaran umum apa yang menurut Pak Kadis, apa yang terjadi dengan anak-anak kita hari ini, terutama remaja kita. Ya, terima kasih banyak Kak Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas DP2KB P3A tentu mengapresiasi kegiatan ini. Memang dari Dinas DP2KB P3A memiliki juga kekhawatiran yang sama dengan seluruh unsur masyarakat terhadap permasalahan anak-anak kita, khususnya yang di kalangan usia remaja. Kabupaten Bulukumba ini ya bisa digambarkan bahwa kita sementara darurat terkait dengan permasalahan-permasalahan anak-anak khususnya di usia remaja yang cukup mengkhawatirkan. Permasalahan itu ini sekarang meningkatnya pernikahan usia anak. Ini tentu banyak permasalahan yang ditimbulkan apabila ini terjadi pernikahan di usia anak. Mungkin dari segi aspek kesehatan tentu akan sangat mengkhawatirkan, bisa menimbulkan meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Kemudian bisa juga ya menjadi program pemerintah ini adalah pencegahan stunting ya, pencegahan stunting. Kemudian dari aspek ekonomi, sosial, dan cukup banyak yang bisa dikhawatirkan untuk terkait dengan pernikahan usia anak. Kemudian permasalahan yang ada juga yang di usia anak-anak ini yaitu penyalahgunaan narkoba. Ini juga cukup banyak yang menyisir di kalangan-kalangan anak remaja. Kemudian meningkatnya kasus penyakit HIV/AIDS. Ternyata ini penyumbang yang terbanyak itu adalah ada juga dari kalangan anak-anak. Kemudian untuk penyakit HIV/AIDS ini ternyata penyumbang terbanyak itu adalah dari hubungan sesama jenis atau penyimpangan seks ya, khususnya laki-laki dengan laki-laki. Ini sudah banyak kasus yang didapatkan di tingkat pendidikan SMA, bahkan ada yang di tingkat SMP. Jadi tentu pencegahan ini bisa dilakukan apabila seluruh pihak termasuk Radar Selatan ini sudah memfasilitasi kita bagaimana permasalahan-permasalahan remaja ini bisa kita cegah dari sekarang.
melihat fenomena-fenomena itu, Pak Kadis, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sampai masalah-masalah sosial ini kemudian marak di Kabupaten Bulukumba? Seperti tadi yang dikatakan bahwa eh, pernikahan usia anak ini kan sudah kita lakukan banyak sekali campaign kampanye gitu ya untuk mengurangi angka pernikahan usia anak. Tapi ternyata karena mungkin tadi karena ada pergaulan bebas, ada segala macam yang kemudian itu yang menjadi penyumbang terbesar anak-anak menikah di usia anak, usia 19 tahun ke bawah. Gitu ya. Nah, ini apa sebenarnya yang salah dengan kita di Bulukumba ini sehingga masalah-masalah ini masih sangat besar kasusnya atau jumlah kasusnya di Kabupaten Bulukumba? Ya, ini yang mesti ada kepedulian dari seluruh unsur. Kalau kami melihat permasalahan-permasalahan di usia anak ini yang banyak terlibat, itu kalau kita tracking assessment, ini lebih dari masalah pola asuh. Yang kita terus dorongin dari Dinas DP2 KBP 3A, bagaimana para orang tua anak-anak kita ini harus ada kepedulian di dalam melakukan pola asuh. Bahkan cenderung kami menilai bahwa kadang ada orang tua beranggapan bahwa untuk masalah pembinaan anak itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Kemudian di sekolah juga kan memiliki keterbatasan. Kalau bisa kita hitung dalam kehidupan sehari kan terdapat 24 jam. Anak-anak kita itu berada di sekolah hanya 8 jam, sisanya itu ada di lingkungan keluarga. Dan ini juga ada yang saling berharap bahwa anaknya mungkin berada di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan sekolah juga berharap bahwa anak-anaknya sudah ada di lingkungan keluarga. Jadi yang terus kami kampanyekan ini bagaimana para orang tua itu bisa semuanya terlibat, baik sosok seorang ayah dan ibu harus saling kerjasama di dalam melakukan pola asuh itu. Artinya pola asuh zaman sekarang bisa kita bawa tarik ke belakang dengan generasi yang sebelumnya, ini mungkin ada perbedaan begitu Pak Kadis ya? Ya ada. Kalau di zaman kita sebelumnya kan pola asuh itu dititik beratkan kepada sosok seorang ibu. Sekarang ini khususnya di program Kementerian BKKBN ada namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Memang ini cukup berefek kalau seorang sosok ayah itu ikut juga mengambil bagian dalam melakukan pola asuh. Bisa dibayangkan anak-anak kita itu di usia SMP sekarang mesti sudah harus melakukan pendampingan dari orang tua. Permasalahan ini munculnya itu ada di usia anak SMP kita. Di usia itu mulai tumbuh yang namanya puber, di situ pencarian jati diri. Apabila sosok ayah tidak hadir, inilah yang bisa menyumbang penyimpangan seks. Bahkan kita bisa pastikan anak-anak perempuan kita itu banyak yang mulai mencoba pacaran karena sosok ayahnya tidak ada di kehidupannya, mungkin cuek sehingga dia lebih nyaman mungkin curhat dengan teman laki-lakinya. Disitulah cikal bakal yang namanya muncul namanya pacaran. Tentu apabila ini tidak mendapatkan pendampingan dari keluarga, ada pendidikan dari keluarga, tentu akan berlanjut ke penyimpangan seks sehingga anak-anak kita bisa mencoba-coba karena rasa keinginan tahuannya tinggi, apalagi pengaruh sekarang di era digital cukup banyak konten-konten dewasa, rasa ingin mencoba itu tinggi sehingga terjadilah anak hamil di luar nikah. Inilah yang Kak Una sampaikan tadi, penyumbang angka tertinggi itu pernikahan usia anak adalah karena terjadi hamil di luar dia nikah. Kemudian bahkan kita mendapatkan kasus 1 tahun kemarin, tahun 2025, ada masih usia 11 tahun sudah hamil di luar nikah. Saya saksikan sendiri kelahirannya di rumah sakit. Masih SD sudah mencoba-coba yang namanya berhubungan seks sehingga hamil di luar nikah. Di proses melahirkannya itu di rumah sakit.
meninggal karena memang belum siap secara kondisi apa reproduksinya belum siap. Iya, itu begitu Kak. melahirkan ya. Betul. Jadi, ya ini juga yang kita sebut kemudian anak kalau Iya betul. secara mental dia masih anak-anak tapi harus terpaksa mengasuh anak Iya. tadi. Nah ini memang menjadi apa ya kekhawatiran kita bersama dan sebenarnya menjadi persoalan yang harus kita dorong ini maka disebutkan cuma urusan Iya betul. tapi juga menjadi masalah bersama termasuk tadi maka disampaikan mulai dari keluarga Iya. peran orang tua peran ibu peran ayah jadi kalau dulu kan kita sering dengar istilah kalau misalkan dalam keluarga bapak akan bilang itu anakmu urus itu anakmu Ya. jadi seolah-olah ini anak hanya menjadi tanggung Jawab jawab ibu, betul. padahal ini kan anak tidak lahir begitu saja kan Iya. ada peran orang tua ada peran bapak juga di situ jadi tanggung jawabnya juga sebenarnya bukan jawab seorang ayah. Nah menarik tadi yang disampaikan Pak Kaji tentang ayat teladan ya. Ayat teladan. Nah sejauh mana konsep ayat teladan ini di Kabupaten Bulukumba ini mulai dijalankan? Bulan kemarin kalau tidak salah bulan Mei kami bersama dengan Ibu Bupati selaku Ketua Tim Penggerak PKK itu mengunjungi beberapa sekolah di 10 kecamatan. Inilah kita lakukan kampanye Gerakan Ayat Teladan Indonesia dengan menghadirkan para orang tua siswa di lingkungan sekolah. Kita sampaikan bahwa kondisi yang dihadapi anak-anak kita khususnya di usia remaja yang tadi kita bahas di depan. Tentu ini pencegahannya kalau hanya diharapkan dari sosok seorang ibu dan hanya guru, kita mungkin akan kewalahan. Jadi dibutuhkan sosok seorang ayah harus ada kepedulian di dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Benar. Minimal sosok ayah itu kita harapkan bisa dijadikan tempat curhat untuk anak-anaknya, hadir sosok seorang laki-laki yang menjadi pengayom di lingkungan anak. Tadi yang saya bahas, anak-anak perempuan kita itu ternyata mau mencoba-coba pacaran karena dia cari sosok seorang ayah yang ideal, yang bisa dijadikan tempat curhatan hatinya. Kita tanya di beberapa sekolah kenapa nak mau pacaran karena ayahnya terkesan tertutup, bahkan terkesan sibuk, bahkan terkesan otoriter. Inilah semua yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan di anak-anak kita. Kemudian ternyata juga yang tadi kita bahas penyimpangan seksual itu yang hubungan laki-laki dengan laki-laki. Karena ini juga kehadiran sosok ayah juga di anak laki-laki ini tidak ada. Komunikasi tidak nyambung. Terkesan bahwa tertutup untuk membicarakan masalah-masalah pribadinya, baik masalah di sekolah atau di masalah pergaulan pertemanannya. Jadi itu Kak Una. Jadi kita berharap dengan adanya gerakan ayah teladan ini, para orang tua khususnya ayah punya kepedulian terhadap anak-anaknya. Bentuk kepedulian itu minimal bisa diajak makan bersama setiap waktu, kemudian bisa ditanyakan kondisi di lingkungan sekolah terkait apa aktivitasnya dari pagi hingga sore hari, kemudian bisa ditanyakan seumpamanya terlambat pulang sekolah, ditanyakan kenapa nak terlambat. Ini semua sudah bagian dari upaya-upaya pola asuh yang diberikan sebagai seorang ayah. Saya jujur Kak Una baru juga menyadari ternyata pengalaman saya juga dulu waktu di tingkat SMP, seandainya ayah saya tidak terlibat di dalam melakukan pola asuh, mungkin saya tidak bisa berada sampai di titik ini. Jadi pengaruh ayah besar sekali di diri Pak Kadis ya. Saya ingat waktu di tingkatan SMP karena pergaulan teman-teman, kadang ikut juga namanya tawuran antar sekolah. Mungkin sosok ibu saya waktu itu cukup diceramahi, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Waktu itu orang tua dipanggil ke sekolah karena ada aduan, diproses di polisi. Orang tua saya dipanggil, ayah saya tidak marah, cuma memberikan sanksi. Mulai sekarang
semua penggarap sawah dan kebun dihentikan, saya yang diminta menggantikan. Jadi kurang lebih Iya. kurang lebih 2 bulan saya menggarap sawah dan kebun. Iya, Itu iya. cukup memberikan efek jerah kepada saya, dan setelah pemberian sanksi itu dari ayah, alhamdulillah Ada perubahan ada Pak Kadis perubahan. ya. Tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Iya, Ya iya. begitu Kak Una. Oke, jadi sebenarnya ini juga salah satu tips yang diberikan Pak Kadis ya, bagaimana orang tua bisa memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Nah, kalau Pak Kadis melihat saat ini, apa yang menjadi yang sering menjadi kebablasan begitu dalam pola asuh antara, termasuk juga komunikasi antara orang tua dan anak. Apa yang problemnya itu di mana itu yang harus diurai nih benang kusutnya nih Pak Kadis? Menurut saya ini seluruh unsur memang harus memiliki rasa tanggung jawab, baik dari dunia pendidikan, kemudian dari kehidupan rumah tangga, semuanya harus terlibat, termasuk pemerintah setempat, mulai dari tingkatan di wilayah desa sampai dengan kabupaten. Ini kita harus menjadikan ini skala prioritas di dalam penanganan permasalahan remaja, Kak Una. Harus ada kerja-kerja kolaborasi, dan memang sifatnya mungkin dianggap bahwa ini kebanyakan hanya sosialisasi. Memang sifatnya sosialisasi itu di dalam melakukan pencegahan, tetapi dampaknya mungkin tidak langsung dinikmati sekarang, tetapi di kemudian masa yang akan datang gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan kan biasa juga kalau dalam lingkungan bukan keluarga ya, di lingkungan rumah, lingkungan RT RW atau yang lebih besar lagi, kadang kan anak-anak itu selalu dianggap itu urusannya orang tuanya. Padahal kan sebenarnya ketika kita tahu bahwa ada masalah dengan satu anak, itu menjadi persoalan bersama. Betul, begitu. Ya. Nah ini bagaimana nih mengurai ini Pak Kadis, bahwa setiap anak itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tanggung jawabnya orang tuanya saja gitu. Memang kalau kita perhatikan kondisi sekarang kalau dibandingkan dulu. Dulu kan cukup banyak itu aktivitas di lingkungan tempat tinggal untuk kegiatan anak-anak. Kegiatan anak dengan permainan-permainan tradisional itu cukup banyak yang hadir di lingkungan tempat tinggal. Sekarang bisa kita saksikan anak-anak kita itu lebih nyaman berada di dalam kamar dengan HP-nya. Padahal itu belum tentu aman, Pak Kadis, itu belum tentu aman. Ini mungkin bisa diciptakan kondisi tempat tinggal, dibuat semacam ada kegiatan permainan digalakkan dihidupkan kembali permainan tradisional setiap sorenya setelah pulang sekolah. Bahkan sekarang kita sudah jarang menyaksikan ada lomba-lomba yang antar RT RW, yang antar lorong, antar gang itu yang mematikan ya. Kemudian aktivitas kayak remaja masjid itu sudah cukup jarang sekarang. Inilah mungkin termasuk juga yang mengalihkan ini anak-anak kita lebih asik dengan kehidupan individualnya tertutup. Inilah yang menyumbang sehingga banyak permasalahan-permasalahan di usia anak kita. Betul. Tadi Pak Kadis menyinggung soal komunikasi antara orang tua dan anak yang sering sekali masih kurang begitu dalam keluarga. Bahkan mungkin ketika berbicara, karena kita ada kaitannya dengan tadi perilaku seksual menyimpang, kadang juga orang tua masih menganggap tabu ketika berbicara tentang persoalan seksual kepada anak. Padahal ini penting untuk anak-anak ketahui gitu kan, termasuk kesehatan reproduksinya. Bagaimana anak-anak disampaikan apa sih yang berbahaya dan yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan atau orang lain lakukan terhadap dirinya. Nah ini bagaimana peran DP2 KBP 3A untuk melakukan edukasi terhadap persoalan ini, Pak Kadis? Kami juga terus mendorong khususnya di lingkungan sekolah. Kami juga punya program namanya Sekolah Siaga Kependudukan. Sudah mengedukasi para guru-guru bahwa di setiap mata pelajarannya disisipkan tentang masalah materi kependudukan, baik itu masalah tentang
reproduksi Iya. reproduksi remaja, kemudian masalah penyimpangan seksual, itu kurang lebih setiap mata pelajaran menyisihkan kurang lebih Oh, 5 sudah menit. ada ya Ya sudah ada kerjasama dengan dinas pendidikan ya. dengan dinas pendidikan, Iya. hanya memang belum menyeluruh di tingkatan sekolah. Termasuk kita juga mungkin melalui kesempatan ini kita akan edukasi kepada para orang tua, tidak, apabila anak kita sudah masuk usia remaja, Iya. sudah harus diberikan pendidikan dan edukasi. Sama halnya di anjuran undang-undang tentang perkawinan Iya. kan usia perkawinan itu di umur 19 19 tahun tahun. Kak Una. Iya. Tetapi di Kementerian BKKBN itu menyarankan idealnya untuk usia pendewasaan itu untuk perempuan itu nanti usia 21, kemudian untuk laki-laki di usia 25. Ternyata ini sudah melalui kajian itu tadi, kematangan reproduksinya memang anak-anak kita ini dianggap betul-betul matang untuk seorang perempuan nanti di usia 21 dan laki-laki di usia 25. Dan tentu para penyuluh, kami memiliki penyuluh KB di masing-masing wilayah desa. Ini juga rutin melakukan edukasi di kegiatan di tempat-tempat pelaksanaan posyandu yang ada di tingkatan desa Kak Una. Jadi memang semua pihak termasuk terima kasih banyak ini dari Radar Selatan. Dengan media-media semacam ini kita bisa lakukan edukasi kepada masyarakat kita bahwa harus ada kepedulian. Saya kira penting memang dimasifkan ini edukasi ya, harus lebih dimasifkan. Iya, apalagi kita tahu bahwa angka kematian ibu melahirkan juga masih ada, masih cukup tinggi. Kemudian ternyata yang anak-anak yang menikah di usia 19 tahun ke bawah itu masih banyak. Dan kalau berdasarkan regulasi BKKBN ternyata 21 tahun untuk perempuan dan 25 disarankan ya. Kematangan itu. Iya, karena banyak sekali resiko yang bisa terjadi terhadap misal perempuan. Resiko di kesehatan reproduksinya ketika dia hamil di usia di bawah dari 21 tahun, misalkan seperti itu. Ya, Pak Kadis, ada tidak kejadian-kejadian luar biasa yang selama Pak Kadis menjadi kepala DP2 KBP 3A yang terkait dengan persoalan ini? Ini ada cukup banyak sebenarnya Kak Una. Justru itu yang kami anggap darurat untuk permasalahan anak. Tahun 2025 kemarin, kasus yang kami dampingi ini untuk persoalan anak dan perempuan itu di angka 49 kasus. 49 kasus. Kemarin ini untuk tahun 2026, kondisi Mei sudah ada di angka 40-an. Jadi ada peningkatan kasus. Ini juga menimbulkan kekhawatiran kami. Apakah ini Bulukumba masih layak disebut sebagai kabupaten layak anak? Karena ada peningkatan kasus. Bahkan yang cukup miris yang pengalaman saya ini itu tadi, kasus ada hamil di luar nikah di usia masih SD. Cukup belia dan ini kompleks permasalahannya ternyata. Ekonominya ini masuk kategori kemiskinan ekstrim, kemudian tidak memiliki mata pencaharian tetap, kemudian suami yang menikahi ini anak sudah usia lanjut, kemudian memiliki keterbelakangan mental. Jadi ini dinikahkan atau dipaksa menikah ya? Dinikahkan oleh keluarganya. Kita tidak tahu siapa pelakunya. Ya. Alasannya apa Pak Kadis? Apakah karena dia hamil di luar nikah? Hamil di luar nikah. Dan ini suaminya juga bertanggung jawab mau menikahi ini anak kasihannya di usia. Sekarang kalau tidak salah usianya sudah ada 15 tahun. Memang kita sudah lakukan pendampingan bagaimana supaya bisa mendapatkan pendidikan, ada koordinasi dengan dinas pendidikan, mendapatkan juga bantuan dari dinas sosial, ikut juga terbantu dari Basnas. Jadi memang harus semuanya terlibat di dalam penanganan permasalahan anak-anak kita ini. Baik. Jadi ketika kasusnya terjadi, anaknya ini tidak dilepas Pak Kadis ya, tidak dilepas, tetap mendapat pendampingi. Termasuk bagaimana karena sudah terlanjur hamil, bagaimana bisa melahirkan dengan selamat begitu ya. Iya. Dan hanya kemarin anaknya kasihan tidak selamat, Kak Una. Hanya kita koordinasi dengan rumah sakit, kita
apa namanya, pasangkan implan supaya tidak hamil. Tidak hamil, Nanti ya. kita sarankan hamilnya nanti di usia 21. 21 tahun. Fokus saja dulu untuk melanjutkan pendidikan, dilakukan pelatihan supaya memiliki keterampilan. Iya, iya. Ya, begitu. Ya, saya kira ini juga menjadi penting Pak Kadis, karena ada juga pemahaman di masyarakat seperti ini. Mereka itu mau cepat-cepat menikahkan anaknya untuk katanya supaya cepat anaknya ada yang biayai begitu. Iya. Padahal mereka tidak sadar bahwa itu memunculkan lagi kemiskinan baru. Betul. Jadi Minta maaf Kauna, Iya. ini sedikit saya jelaskan juga. Di Bulukumba ini khususnya keluarga saya yang ada di Kajang, Ya. itu terkesan bahwa pernikahan usia anak apabila ada anak perempuannya sudah ada yang lamar, iya. itu dinikahkan karena Iya. dianggap bagian dari rezeki. Iya. Ini yang harus digeser pemahaman ini. Iya, Pemahaman ini kita harus masih mengkampanyekan yang memang penyumbang tertinggi ada di Kecamatan Kajang karena gitu, Pak. kehidupan budaya dan ada istiadat, tradisi. Pak Mali mungkin kalau menolak lamaran ya Pak Betul, Kadis, betul. Bahkan katanya ini banyak juga yang dinikahkan di usia anak, cuma berdua-berduaan sudah diminta dinikahkan. Jadi hanya karena dilihat mereka jalan berdua sudah harus dinikahkan. Aduh, ini bahaya juga ini kalau kita berduaan jalan di Kajang ini. PR bersama ini. Ya itu tadi yang disampaikan Kak Una. Pernikahan usia anak itu bukan cuma menimbulkan satu persoalan, banyak aspeknya, dan ini akan menjadi masalah baru di kemudian hari. Pernikahan usia anak itu penyumbang angka kemiskinan, penyumbang penyakit stunting, bahkan masalah sosial juga banyak yang dimunculkan. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga rata-rata didominasi di angka di pernikahan usia anak. Termasuk juga perceraian ya. Iya, termasuk perceraian ujungnya perceraian karena sudah banyak permasalahan ekonomi di rumah tangga, ekonominya, kehidupannya belum mapan, tiba-tiba dipaksakan untuk menikah. Pasti generasi anaknya ini baik ekonomi, pendidikannya belum betul siap. Nah, tentunya akan menjadi PR bersama lagi bagi pemerintah untuk bisa diselesaikan. Jadi memang kami simpulkan untuk mencegah ini permasalahan-permasalahan, kita harus galakkan dan masifkan serta penyamaan persepsi bahwa harus dicegah ini pernikahan usia anak. Betul. Dimulai dari keluarga, kemudian di lingkungan pendidikan. Betul, Kak Una. Edukasi terus termasuk anak-anaknya yang diedukasi. Jangan mendekati pergaulan bebas karena jangan sampai hamil di luar nikah terpaksa dinikahkan dan itu akan menyumbang banyak sekali masalah sosial. Iya, baik Pak Kadis. Pak Kadis, nah dalam pengalaman Pak Kadis sebagai Kepala DP2KB selama beberapa bulan ini, selain tadi persoalan pergaulan bebas dan lain-lain, apakah ada masalah yang menurut Pak Kadis ini penting untuk kita lakukan atau kita advokasi secara bersama-sama untuk persoalan perempuan dan anak misalkan? Ya, yang kami akan dorong ini Kak Una yaitu kerja kolaborasi seluruh lintas sektor. Kita selama ini masih terkesan di dalam penanganan masalah perempuan dan anak masih terkesan jalan masih sendiri-sendiri instansi. Baik mulai dari jajaran tingkat di wilayah pemerintah desa, kemudian di instansi dinas kesehatan, kemudian di aparat penegak hukum, termasuk kami, untuk menyajikan data, kami juga agak malu karena beda-beda semua datanya, beda datanya. Saya kira ini kalau yang mau dibenahi. Ya di DP3 kan ada data simponi yang bisa diakses ya. Itu masih belum bisa dijadikan satu-satunya sumber data yang akurat Kak. Ini mungkin bagaimana meyakinkan seluruh yang berkepentingan di dalam penanganan kasus permasalahan perempuan dan anak harus kerja-kerja kolaborasi dan penyamaan persepsi. Iya. Oke, Pak Kadis tadi kembali ke soal pergaulan bebas yang tadi Pak Kadis sampaikan bahwa
kita darurat nih Betul. pergaulan bebas di Kabupaten Bulukumba. Nah, langkah-langkah apa yang sudah Pak Kadis lakukan untuk misalkan dengan OPD terkait untuk meminimalisir kasus-kasus seperti ini? Karena kita tahu kan DP2KB tidak bisa bekerja sendiri seperti Betul. tadi kata Pak Kadis, jangan jalan sendiri-sendiri untuk Iya. menangani masalah ini. Ini harus kolaborasi ini. Yang upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba, salah satunya itu melalui Satpol PP dan Damkar. Alhamdulillah ini sudah rutin dilakukan operasi-operasi baik di malam hari, di tempat-tempat kos, untuk mencegah ini semua pergaulan-pergaulan bebas. Bahkan Dinas Pendidikan juga melalui Dinas Pendidikan, melalui sekolah siaga kependudukan, ini yang terus dilakukan edukasi ke anak-anak sekolah kita untuk di lingkungan wilayah kerja. Kemudian kita juga mendorong kepada para orang tua melalui gerakan Ayah Teladan ini ada kepedulian di dalam melakukan pola asuh, bahkan termasuk di lingkungan wilayah DP2KB P3A kami memang meminta kepada seluruh rekan-rekan luangkan waktu juga di dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya, jangan cuek. Itu yang terus jadi memang tidak boleh bosan ini melakukan edukasi. Bahkan harus saya harus terus menerus langkah upaya-upaya kecil minimal di teman-teman pergaulan saya di lingkungan keluarga sudah mencoba melakukan edukasi. Jadi sifatnya biar tidak resmi, kita mencoba memberikan pemahaman kepada para orang tua bahwa Bulukumba ini situasinya darurat terkait dengan permasalahan anak-anak, termasuk pergaulan bebas. Harus ada upaya-upaya pencegahan. Nah, kalau dilihat dari kasus yang ada, ini kebanyakan anak-anak atau remaja kita yang ada di wilayah kota atau di wilayah kecamatan, Pak Kadis? Sekarang Kak Una sudah sampai ke tingkat-tingkat desa permasalahannya. Tidak menumpuk lagi di wilayah kota. Jadi ini bukan masalah dalam kota Bulukumba saja, Ujung Bulu misalkan tidak ya. Tapi sudah sampai di desa-desa. Sampai di desa-desa. Bahkan terkait dengan permasalahan narkoba. Bahkan lebih saya khawatirkan di wilayah-wilayah desa. Lebih gampang pengaruhnya di desa daripada di kota. Iya. Karena itu tadi tidak bisa lagi dibatasi ini komunikasi dengan adanya betul teknologi ini Kak Una. Ya, ini juga cukup ini ya, data seperti ini kan cukup mengkhawatirkan kita karena selama ini kita beranggapan yang terpapar itu orang-orang di kota. Di desa mungkin karena di desa jauh dari hingar-bingar kota, jadi mereka mungkin relatif lebih aman. Ternyata karena teknologi yang juga menjangkau sampai pelosok desa, ternyata di desa malah yang kasusnya yang lebih mungkin lebih banyak, lebih dikhawatirkan. Iya, termasuk mungkin yang tadi seperti kata Pak Kadis yang banyak anak-anak pasangan remaja datang di kota mencari penginapan segala macam kos-kosan. Nah, ini juga yang cukup menjadi perhatian kita ini supaya pengelola atau yang pemilik kos-kosan dan penginapan itu lebih aware ya, lebih memprotek itu. Betul. Jadi kalau ada yang datang kita tahu ini pasangan anak-anak remaja, umurnya, tidak boleh dibiarkan. Nah, ini apakah upaya itu sudah dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP, Pak Kadis? Sudah alhamdulillah kami terus mengapresiasi kinerja-kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP dengan rutin melakukan operasi khususnya di penginapan-penginapan dan kos-kosan. Kemarin cukup memalukan, ada lagi kasus, tapi untungnya tidak ada kejadian apa-apa, hanya berduaan di dalam kos. Ini masih tingkatan anak SMP lagi, SMP satunya, SMA satunya. Ditanya katanya mau belajar. Jadi memang kalau itu tidak dilakukan pencegahan, kita memang akan kewalahan kalau tidak semua terlibat seluruh instansi. Benar. Nah, ini juga sebenarnya anak-anaknya juga perlu diedukasi Pak Kadis ya, bahwa itu tadi soal sex education begitu, pendidikan seks kepada anak-anak. Jangan lagi dianggap sesuatu yang tabu untuk membicarakan ini, karena mereka harus dikasih tahu kalau kalian melakukan ini ya resikonya seperti ini. Betul. Nah, itu tadi kan kami titipkan di lingkungan sekolah, di program sekolah siaga kependudukan, bahwa
diedukasi itu siswa-siswa kita ya di minimal 5 menit di setiap mata pelajaran Betul. diberikan pengetahuan tentang pendidikan seks ini. Jangan tidak usah dianggap bahwa ini sesuatu yang tabu, sesuatu yang tabu karena mungkin anak-anak kita kan rasa ingin tahunya tuh jauh lebih besar. Iya, jauh lebih besar. Tidak mengetahui apa dampak resikonya. Nah, itu yang harus disampaikan ke mereka, dilakukan. Ya, termasuk ke tadi soal seks yang menyimpang itu. Kalau mereka melakukan seks perilaku seks menyimpang, ya resikonya bisa kena HIV/AIDS misalkan. Bisa kena penyakit kelamin yang lain gitu. Dan sebenarnya kalau tadi menyimak Pak Kadis, ini bukan cuma tugas sekolah, tapi tugasnya orang tua lagi nih, kembali lagi ke orang tua. Jadi orang tua harusnya mungkin Pak Kadis ya tidak perlu lagi merasa tabu membicarakan ini ke anak-anaknya. Iya, betul. Tapi kalau dalam budaya kita mungkin masih tabu ya membicarakan. Saya yakin masih tabu. Masih banyak yang masih tabu membicarakan masalah pendidikan seks di lingkungan keluarga. Ini saya kira terus kita juga akan dorong berikan pengetahuan kepada di lingkungan keluarga bagaimana harus diberikan juga pendidikan seks di anak-anak kita. Kalau bahkan menurut saya Kak Una tuh di tingkatan kelas 5 SD itu sudah harus ya diedukasi. Karena kalau perempuan itu sudah haid di kelas 5 SD itu ada yang sudah haid di kelas 5 SD. Iya benar. Iya, ini ada dari netizen ya yang menyimak lewat live kita. Pak Kadis, pertanyaan, bagaimana tanggapan DP2 KBP 3A terkait pihak yang menilai bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dapat mendorong remaja untuk mencoba seks bebas. Nah ini jadi kontra dengan yang tadi nih. Kalau kita kan beranggapan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi itu bisa mencegah remaja untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Tapi ada yang netizen yang menyampaikan bahwa apakah ini bisa mendorong remaja untuk mencoba seks bebas? Tentu di dalam memberikan pendidikan tentang seks harus disampaikan bahwa hubungan seks itu direkomendasikan nanti setelah menikah. Itu termasuk yang diedukasikan kepada anak-anak karena dampaknya apabila berhubungan seks sebelum nikah itu tadi dari segi kesehatan sebelum usia yang dianjurkan, kemudian dari segi masalah bisa juga menimbulkan penyakit, bisa juga menimbulkan trauma. Dan banyak sekali dampaknya. Apalagi kalau dikaitkan dengan pendekatan agama ya. Pendekatan agama. Betul. Saya sudah berani menggalakkan bahkan bekerja sama dengan dai muda. Memang harus mulai sekarang digalakkan juga bahwa larangan berpacaran itu di lingkungan anak-anak. Tidak boleh ada toleransi masalah pacaran itu Kak Una. Dari segi agama kita yang beragama Islam, memang berpacaran itu hukumnya haram. Dan karena pintu masuk semua persoalan di kehidupan seks bebas itu adalah cikal bakalnya dari berpacaran Kak Una. Baik. Iya, ini menjadi akan menjadi sangat menarik diskusi kita ini Pak Kadis ya. Nah, karena sudah melibatkan banyak sekali pihak termasuk akhirnya juga melibatkan para dai untuk ikut menyampaikan pesan-pesan agama ke anak-anak kita. Nah, Pak Kadis, hari ini kalau kita melihat kan anak-anak lebih dekat dengan handphone, mungkin dengan gadgetnya gitu ya, dibanding dengan orang tuanya. Nah, ini seperti apa ini Pak Kadis melihat ini fenomena ini? Ini kembali lagi ke masalah pola asuh di lingkungan keluarga. Mungkin sekarang banyak orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk penggunaan handphone. Sekarang handphone itu kan bisa sebenarnya dikontrol dengan dibatasi. Betul. Nah, untuk di lingkungan anak-anak SD mungkin pembatasannya Senin sampai Jumat tidak memegang handphone. Nanti di hari libur pada saat penggunaan handphone harus kita awasi, dampingi, melakukan pemberian pemahaman bahwa konten-kontennya mana yang bisa diakses. Harus ada pembatasan, bahkan di handphone itu kan
bisa sebenarnya ada kontrol juga Ada dari tools-tools yang bisa kita gunakan ya orang tua. digunakan, bisa dikunci Benar. item-item yang lain. Iya. Itu bentuk kepedulian kita terhadap anak di dalam penggunaan Tapi handphone. kadang-kadang anak-anak lebih canggih juga Pak Kadis. Makanya tantangannya ini juga orang tua. Dia walaupun dikunci dia tahu cara buka kuncinya. Itu ada pemberian batasan. Kemudian diupayakan juga ini untuk di lingkungan keluarga. Anak sebisa mungkin jangan dibiarkan menyendiri di dalam kamar. Harus punya akses terbuka terhadap anak. Itu tadi dengan mengajak berkomunikasi, sesekali mungkin diajak curhat-curhat, Betul. kemudian mendampingi pada saat belajar. Hal-hal sederhana semacam itu, atau yang paling sederhana itu kita makan bersama dengan keluarga, duduk bersama, jangan makan masing-masing. Saya perhatikan ada kadang orang tuanya dulu makan atau anaknya dulu makan, ada yang makan di ruang tamu, ada yang makan di kamarnya, terpisah-terpisah. Hal-hal yang sederhana ini bisa dilakukan, itu bisa melakukan pencegahan terhadap permasalahan-permasalahan anak kita. Bisa mencairkan komunikasi di antara keluarga yang buntu. Jadi menciptakan quality time dalam keluarga, begitu ya Pak Kadis ya. Jadi walaupun sama-sama sibuk, orang tuanya, bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anaknya juga sibuk, tapi harus selalu ada waktu untuk bisa bersama dan bercerita. Nah ini yang sebenarnya juga harus sering-sering disampaikan kepada setiap keluarga ya, keluarga terutama keluarga yang punya anak-anak remaja, supaya menciptakan suasana itu dalam rumah mereka sehingga tidak ada lagi komunikasi yang buntu. Karena kan seperti kata Pak Kadis, komunikasi yang tidak nyambung itu yang kemudian dicari keluar oleh anaknya. Dia cari peran-peran itu di luar rumah. Nah ini yang kadang kemudian menjadi kebablasan kan untuk anak-anak kita. Baik, yang kalau terkait pornografi Pak Kadis, apakah dalam kasus-kasus yang masuk di DP2 KBP 3A terutama di unit UPT TRC-nya ya, apakah juga ada kasus-kasus misalkan anak-anak kita yang terpapar pornografi dan mungkin mengalami kekerasan berbasis online begitu, yang mereka karena terpapar itu tadi pornografi lewat gadget dan sebagainya. Apakah ada kasus-kasus seperti itu yang masuk? Untuk tahun ini belum ada ya. Belum ada. Berarti yang banyak sekarang kasus kekerasan seksual yang korbannya anak. Korbannya anak yang paling banyak ya. Dan kalau korban anak ini pelakunya itu apakah orang terdekat atau orang yang di luar lingkungan keluarga atau seperti apa? Bervariasi bahkan ada di lingkungan keluarga. Kemudian ada juga di lingkungan sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Oh begitu. Variasi juga pelakunya. Malah pelaku ada orang terdekat. Ada bapak kandung juga Pak Kadis yang saya dengar ya. Ada bapak kandung. Ada pelaku bapak kandung dan yang kalau tidak salah kasus kekerasan seksual dengan pelaku bapak kandung itu bukan kasus pertama di Kabupaten Bulukumba, tapi ini kayaknya sudah kasus ke-6 atau ke-7 ya. Dan ini juga sebenarnya menjadi keprihatinan kita semua bahwa ternyata pelaku kekerasan seksual itu terkadang bukan orang yang jauh dari kita, tapi orang-orang terdekat. Itu bisa bapak kandung, saudara, om, tetangga, bahkan orang yang kita anggap bisa melindungi seperti guru, itu juga bisa menjadi pelaku. Ya ada juga pelakunya dari guru. Nah, jadi ini memang itu yang saya sampaikan tadi, memang kita ini darurat. Masalah permasalahan anak ini. Ya betul, dan itu tadi mudah-mudahan dengan apa yang Pak Kadis sampaikan itu bisa menjadi alarm buat kita semua, supaya semua pihak punya perhatian yang lebih terhadap masalah ini, dan Bulukumba ya kita dengan tetap bisa berdiri tegak mengatakan bahwa Bulukumba kota layak anak atau kabupaten layak anak. Karena kita pemerintahnya sudah melakukan banyak hal untuk mengantisipasi masalah-masalah ini atau memitigasi persoalan ini. Nah, Pak Kadis, apa sebenarnya target besar yang ingin dicapai oleh DP2A P3K dalam beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan? Upaya terbesar kami ini adalah mengurangi kasus-kasus kekerasan terhadap anak,
dan kami bisa dipastikan layak disebut sebagai Kabupaten Layak Anak. Bahkan naik tingkat yang sekarang kondisinya kan sudah berada di level Madya. Kita targetkan tahun ini naik ke level Nindya. Nindya ya, berarti Nindya itu yang paling tertinggi ya. Masih ada lagi utama. Oh iya. Jadi sekarang ini statusnya Bulukumba adalah masih Madya. KLA level Madya. Dan target Pak Kadis bisa naik ke level Nindya sebelum masuk ke utama. Nah, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan untuk mencapai itu, Pak Kadis? Ini yang terus kita lakukan adalah kerja-kerja, mesti kerja kolaborasi. Dan alhamdulillah sudah beberapa lembaga-lembaga ikut terlibat, termasuk Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan ini yang cukup membantu juga tim penggerak PKK Kabupaten ikut membantu di dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kasus-kasus anak KUNA. Termasuk hari ini yang dilakukan oleh Radar Selatan, ini bagian dari upaya-upaya yang mesti kita galakkan secara masif. Baik. Nah, Pak Kadis, apa yang ingin Pak Kadis sampaikan sebagai penutup kepada masyarakat Bulukumba, khususnya keluarga, baik itu Bapak, Ibu, dan guru-guru kita untuk bersama-sama kita menghadapi masalah ini? Ya, terima kasih Kak Una. Harapan saya dari Dinas DP2 KBP 3A kepada seluruh khususnya yang berperan sebagai orang tua baik ibu dan ayah harus memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan pola asuh. Minimal lingkungan kita sendiri masing-masing, minimal anak kita masing-masing khususnya yang berada di usia remaja. Ini yang harus dilakukan pendekatan, pengasuhan yang betul-betul totalitas. Dan yang terpenting menurut saya upaya anak-anak kita ini harus didekatkan dengan pendidikan agama atau akhlakul karimah. Ditekankan dari sekarang mereka didekatkan dengan agama ini. Kemudian doa para orang tua khususnya ibu mendoakan supaya anak-anak kita dilindungi ini agar terhindar dari permasalahan-permasalahan remaja. Itu mungkin Kak. Ya, jadi kolaborasi semua pihak ya, bukan hanya lingkup sekolah diserahkan anak-anak tanggung jawabnya ke sekolah, tapi orang tua, sekolah, dan lingkungannya semua bersama-sama untuk menjaga anak-anak kita. Betul. Begitu Pak Kadis ya. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya dan berbagi pengetahuan dan penjelasan kepada kita semua. Ini penting sekali buat kita. Dan sahabat Radar Selatan, masa depan Bulukumba ada di tangan generasi muda kita hari ini. Karena itu menjaga mereka bukan hanya tugas orang tua atau pemerintah semata, tapi tanggung jawab kita bersama. Saya Sunarti Sain, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Saya undur diri dan terima kasih untuk DP2 KBP 3A yang sudah berbagi pengetahuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis.